Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina. Allahumma barik lana fi amalina wa wadhifatina. Mabarik lana fi ma a'taitana. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa li asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana ilaina bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia yang sudah tergabung dalam ruang Zoom ngasuh pengaji sore pada kesempatan hari ini, Kamis 14 Maret 2024, di awal Ramadan, kita mengisi sore hari ini dengan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad. Ini kalau ingat zaman kecil dulu, kalau puasa begini ya, di antaranya memang sore-sore kita ngaji di pondok, di masjid. Ada yang membacakan kitab macam-macam. Dan ini menjadi salah satu bagian yang membahagiakan. Ini di antara episode kebahagiaan zaman itu ya. Kalau sore hari mau buka puasa, ada ngumpul di masjid atau di musola, ngaji kitab. Alhamdulillah, jadi bernostalgia dan mencari momen bahagia dalam hidup dengan cara mengaji, dan insya Allah dalam kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita, ngaji kitab Syarah Nasaihul Ibad ini di kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, disyarah dari kitab Al-Munabbihatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan mengaji di bab As-Sudasi, bab As-Sudasi di makalah yang ke-8. Bab Sudasi makalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu saminatu an Yahya bin Mu'adin Ar-Razi rahimahullah. Al-ilmu dalilul amali wal fahmu wi'aul ilmi wal aqlu qaidun lil khairi wal hawa markabun lidzunubi wal malu ridaul mutakabbiri wad dunya suqul akhirati. Ini nasihat makalah yang ke-8 yang dinukil Syekh oleh Imam Ibnu Hajar dari seorang ulama zuhud, Yahya ibnu Mu'ad, ulama abad ketiga Hijriyah, yang kalau di Nesabur dulu ini ulama-ulama ini kalangan kaum zuhud, dan kalau tahun wafatnya kira-kira tahun 258 ini. Syekh Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi dari keluarga yang dikenal sebagai keluarga zuhud, keluarga identik dengan kaum sufi, yang menyampaikan nasihat makalah ke-8 an Yahya ibnu Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya.
Ada 6 poin nasihat. Yang pertama adalah al-ilmu dalilul amal. Ilmu, pengetahuan, idraku syai' ala ma huwa fihi, atau apa itu? Definisi ilmu ya. Jadi ilmu mempersepsikan sesuatu sebagaimana adanya. Ada juga yang mengartikan ilmu dengan i'tiqadul zazim al-mutabiq lil waqi'. Jadi keyakinan yang yang jazim itu yang paten ya. Karena jazim itu kan mati, sukun. Jadi keyakinan yang sudah paten, yang sesuai dengan kenyataan al-ilmu. Dan macam-macam lah. Kita sering mengartikan kalau bahasa kamus itu ya ilmu ya pengetahuan, lawan dari kata al-jahl. Lawan dari kata al-jahl. Jadi ilmu adalah dalilul amal. Ilmu itu adalah ay mursidu. Jadi dalilul amal artinya penuntun. Penunjuk amal. Jadi ini kalau dalam kaidah, kalau yang sempat baca kitab Zubat ya, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi kalau di sini ilmu adalah guide, ilmu adalah mursyid, ilmu adalah penuntun amal seseorang. Nah, kan ada juga orang bisa beramal tanpa ilmu. Nah, itu kalau di kaidah Zubat dulu di waktu pesantren. Jadi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang siapapun yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya mardudah. Amalnya tertolak, la tuqbalu, nggak diterima. Nah, kalau orang beramal tanpa ilmu, jadi bisa disebut amalnya kalau bahasa kasar itu ngawur. Nah, beramal, berbuat tanpa ilmu ya namanya ngawur. Ya ngawur kada apa ya bisa benar bisa salah. Tapi kalau faktanya yang ya muka-muka udah jadi pengalaman kita semuanya, faktanya bahwa amal yang tidak didasarkan oleh ilmu, amal tanpa ilmu itu ngawur, itu lebih banyak salahnya daripada benernya. Amal tanpa ilmu itu lebih banyak salahnya daripada benernya. Ya, contohlah ini, ketika kita dulu sekolah, ya ujian atau ulangan atau apa dulu EPTA atau semesteran. Nah itu untuk menjawab soal pilihan ganda ABCD atau ABC, bahkan BS benar salah. Itu kan hanya milih kalau BS cuma 2 kan, benar atau salah. Tapi kalau memang tidak didasari oleh ilmu, jawaban itu ngawur. Faktanya, jadi nyontreng yang ngawur itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Jadi ya kita ingat-ingat lah, zaman dulu kita kalau ulangan, lalu jawabannya ngawur asal nyontreng, pakai ngitung kancing, bener salah, bener salah, bener salah, hitung suara tokek misalnya gitu kan. Apa hasilnya? Banyakan benar atau banyakan salah? Jadi yang pengalaman saya, pengamatan saya, bahwa jawaban yang ngawur tanpa ilmu lebih banyak salahnya daripada benar. Jadi ini apa namanya? Yang lain mungkin juga punya pengalaman yang sama. Jadi kalau apa namanya? Beramal, bertindak tanpa ilmu, maka kesimpulannya banyak salah daripada benarnya. Kalau dalam ilmu pertukangan, kalau kita perhatikan, kalau tukang itu ilmunya nggak cukup, banyak motong tapi nggak jadi barang. Jadi banyak material kebuang tapi barangnya nggak jadi. Tapi kalau ilmunya cukup, nah insya Allah nggak banyak yang terbuang. Atau misalnya kalau di ungkapannya Umar bin Abdul Aziz,
Jadi kalau orang yang melakukan perbaikan tanpa ilmu, jadi orang yang yuslih bi ghairi ilmin. Jadi orang bisa perbaiki motor, perbaiki mobil, dan nggak ada ilmunya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz bahwa kerusakannya lebih banyak ditimbulkan daripada perbaikannya. Maka nasihat dari Yahya ibnu Mu'ad yang pertama ini bahwa al ilmu dalilul amal. Ilmu itu adalah guide, penuntun orang untuk beramal. Makanya kalau kita mau lakukan apapun, mari kita landasi, kita alasi, kita dahului, kita lengkapi dengan ilmu yang menjadi syarat rukun penunjang amal yang mau kita lakukan. Ya, misalnya kalau contoh yang gampang, misalnya orang mau naik kendaraan, tapi nggak tahu ilmunya, nggak tahu mana gas, mana rem, mana kopling naik motor misalnya, apa jadinya? Hanya menginjek apa, cuma menginjek gas saja, ya berantakan lah, berapi. Harus tahu di mana letak apa namanya, letak remnya di mana, letak gasnya di mana, itu insya Allah akan aman. Jadi ini bahaya, makanya salah satu pelajaran di alam ibadah Ramadan itu di hadis Nabi yang terkenal itu ada ketika orang puasa itu fala yarfus wala yajhal. Di antara pesan Nabi, jadi faida kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal. Ketika salah seorang di antaramu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor maupun yajhal. Artinya berbuat, berkata yang jahil tanpa ilmu. Karena sekali lagi ya, pengalaman sekolah kita, jadi kalau ujian yang kita tidak cukup ilmu untuk menjawab, kita jawab dengan ngawur, maka hasilnya umumnya salah jawaban-jawaban ngawur itu. Apalagi betul tanpa ilmu. Jawaban yang ragu saja itu tidak membuat orang merasa nyaman. Yang membuat orang nyaman itu kalau jawaban yang disampaikan ala ilmin, itu ala ilmin ala basiroh. Ya, kita punya pengalaman masing-masing lah. Jadi itu tentang jadi pentingnya al ilmu dalilul amal. Nanti ya, kalau dari pengalaman ngawur kita udah banyak lah ngawur-ngawur gitu ya. Orang ngegampangin kan cuma nyontreng milih A B C B S saja, asal pilih contreng mana yang hitung kancing. Nah, begitu keluar ulangan ya hasilnya jeblok. Jadi mari pengalaman itu kita jadikan pengalaman menarik bahwa jangan lagi kita mengulang. Jadi melakukan sesuatu yang kita tidak cukup ilmu. Jadi kita cari dulu informasi, kelengkapan ilmu yang bisa menunjang apa yang nanti akan kita kerjakan. Apapun insya Allah gitu ya. Jadi kalau pesantren dulu kan diajari itu kan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Ibnu Mu'ad, jadi al ilmu dalilul amal ay mursyiduhu wa kashifuhu fala yujadul amalu bidunil ilmi. Bahwa ilmu itu yang menjadi mursyidnya, menjadi pembimbingnya. Wa kashifuhu, ilmu itu yang menjadi penyingkap. Jadi ada banyak rahasia, ada banyak yang tersembunyi, ada banyak yang tidak terlihat, ada banyak yang tidak diketahui. Maka yang bisa menyingkap semua tabir itu adalah ilmu. Makanya begitu orang ketemu ilmunya, terungkaplah gitu kan. Jadi, ekspresi orang begitu bisa membuka sesuatu yang semula tidak tahu. Itu ilmu. Fala yujadul amalu, maka jadi tidak ada amal, enggak ditemukan amal yang baik, yang produktif. Itu bidunil ilmi,
tanpa ilmu. Karena yang bisa menilai benar salah, manfaat mandorot itu ilmu. Makanya wallahu alam bisawab. Jadi kalau ini yang suka dari sekolah suka jawaban ujian dengan ngawur itu, jangan-jangan nanti sampai jadi pemimpin, jadi orang masih suka memutuskan dengan ngawur, itu kacau nanti. Ini harus membuat tradisi ilmu, jadi mencari secukupnya lah. Jadi tidak harus orang harus jadi ulama dong gitu. Ya sesuai dengan kadar ilmu yang diperlukan. Begitu orang mau sholat, dia perlu ilmunya wudhu, ilmu sholat, ilmu menutup aurat, ilmu mencari tahu kapan masuk waktu sholat, misalnya gitu. Jadi makanya sampai kalau nggak salah syaratnya sholat adalah al ilmu biduhulil waktu. Jadi ada ilmu mengetahui telah masuk waktu. Insya Allah ini ya, semua kita pernah mengalami dan pernah membuktikan tentang keputusan yang tidak pakai ilmu itu adalah keputusan yang ngawur dan akhirnya merugikan. Maka al ilmu dalilul amal. Nah, lalu yang kedua agak dibedakan, wal fahmu wi'aul ilmi. Al-fahmu. Apa fahmu? Bedakan antara ilmu dan faham. Nah, pemahaman al-fahmu ini turunan dari ilmu yang berarti biasanya faham ini berkaitan dengan implementasi. Dengan teknik, dengan cara, misalnya contoh dalam sholat, al ilmu bidukhulil waktu. Jadi mengetahui sudah masuk waktu sholat. Nah, al-fahmu bagaimana memahami masuk waktu sholat itu. Nah, itu kan cirinya macam-macam. Ada dengan cara melihat matahari. Ada dengan cara melihat langit. Itu kan untuk mengetahui, ada melihat jam. Ada misalnya ini kan waktu maghrib yang paling ditunggu-tunggu ini. Jadi selama Ramadan untuk memastikan sudah masuk waktu maghrib. Jadi karena itu tandanya apa? Jadi ini al-fahmu, pemahaman, wi'aul ilmi. Dia menjadi wi'a, menjadi kantong, menjadi wi'a itu wadah. Wadahnya ilmu itu ya pemahaman. Jadi misalnya tadi kan ilmu tentang sholat, itu nggak cukup hanya tahu sholat itu fardu, sholat itu sunnah. Tapi juga harus tahu, harus memahami. Misalnya, jadi ini sholat dengan banyak orang, sholat sendiri, itu kan juga ada pemahaman yang berlaku. Jadi memahami situasi kondisi itu juga menjadi, kalau di sini wi'aul ilmi, wadahnya ilmu dia pemahaman. Nah, kalau di dalam piramida pengetahuan, jadi kalau ilmu itu kan bisa jadi orang itu hafal. Misalnya orang udah ngapal, apa aja dihafal. Tapi belum tentu tahu apa yang dihafalnya. Makanya kalau di proses belajar itu kan dalam psikologi pendidikan, dari orang menghafal, lalu sampai bisa paham apa yang dihafalnya. Nah, ini ilmu juga tahapannya begitu. Jadi orang sudah tahu, tapi belum tentu dia paham. Nah, kalau ilmu itu cenderung konstan. Tapi kalau pemahaman itu bersifat dinamis. Misalnya contoh lah, pemahaman kita tentang halaman sekolah SD kita. Zaman kita sekolah, halaman SD itu luas banget.
Jadi dan begitu sekarang kita sudah berumur, melihat halaman sekolah yang sama, kok rasanya tidak seluas yang dulu. Atau misalnya kalau zaman ketika kecil kita bisa main naik sepeda ke gang sebelah, rasanya sudah jauh banget. Jadi ngontel sepeda ke gang sebelah, kampung sebelah. Tapi sekarang ketika kita sudah berumur, gang sebelah itu ternyata ya nggak jauh-jauh amat. Zaman kecil misalnya, dari ruang tamu ke dapur rumah itu rasanya jauh. Makanya kalau ada anak kecil suruh naruh itu gelasnya taruh ke dapur. Bagi anak kecil itu jauh. Bagi orang tua ya deket itu kok jauh. Itulah pemahaman. Jadi objeknya tidak berubah, tapi pemahaman itu bisa berubah sesuai dengan situasi kondisi seseorang. Apalagi misalnya kan pemahaman yang berubah oleh kalau oleh suasana macam-macam itu bisa lain lagi. Jadi misalnya pemahamannya orang ketika sedang baik hati itu akan berbeda nanti pada saat orang sedang sedih hati. Yang difahami orang ketika hatinya senang itu akan berbeda dengan ketika hatinya sedih. Objeknya sama. Makanya itu kan. Jadi orang ketika ngantuk, orang ketika lapar, itu juga akan mengganggu pemahaman dia terhadap sesuatu. Jadi makanya nggak cukup hanya orang menghafal tahu ilmu itu, tapi harus dinaikkan kepada pemahaman. Nah, yang membantu pemahaman ini kalau dalam ilmu itu adalah kaitan dengan teknik. Biasanya di pengamalan. Misalnya contohkan dari orang sholat. Karena sholat itu kalau nggak pakai pemahaman, bisa kacau balau. Bisa yang taunya begini, sholat itu ya pakai sarung, pakai peci. Pakai kalau zaman di kampung dulu, kalau mau ke masjid ya pakai sarung, pakai peci. Padahal itu kan merupakan pemahaman dari menutup aurat. Begitu ngelihat ada orang sholatnya nggak pakai sarung, nggak pakai peci, itu kalau pemahamannya nggak luas, bisa jadi problem. Nah, maka penjelasan Syekh Nawawi, fala yujadul ilmu biduni tasawwuri maknal lafzi. Fala yujadu, maka tidak ditemukan al ilmu, pengetahuan ilmu, nggak cukup ilmu, nggak ditemukan biduni tasawwuri, tanpa ada gambaran makna lafzi, makna kata. Misalnya gitu kan. Jadi sesama kata kereta. Kereta. Kalau di ini kereta. Naik apa ke sini naik kereta? Itu kan beda-beda. Keretanya orang di Jakarta dengan keretanya orang di Medan. Apalagi keretanya orang di Kuala Lumpur. Sama-sama bunyinya, bunyi kereta. Jadi kalau di Jakarta naik kereta ya kereta api. Tapi kalau di Medan kan kereta itu apa? Motor kan. Nah, kalau di Kuala Lumpur kereta jadi mobil. Ini bunyinya sama. Nah, kalau remaja-remaja ngomong makanan misalnya, ini jenangnya orang Kudus dengan jenangnya orang Jogja, bunyinya sama, tapi makhluknya beda. Jadi sama-sama nanti bukannya pakai apa? Pakai jenang. Orang Kudus beda jenangnya dengan jenang orang Jogja kan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini tentang apa namanya pemahaman. Makanya ya dalam apa namanya ilmu itu ya nggak cukup, harus dinaikkan, harus ditambah dengan pemahaman, memahami. Dan nah ketika memahami ini kan sangat mungkin ada orang yang punya pemahaman berbeda. Jadi contoh tadi kan kata yang sama, jadi jenang, kata jenang makanan, jenang Kudus dengan jenang Jogja itu bisa
Jangan sampai jadi ribut. Nanti kita buka pakai jenang. Kata orang, oh, jenang begini, jenang apa? Ya tetap beda kan. Makalah perlu seni memahami ucapan. Misalnya apa itu ceceknya orang Jawa, kan orang Pantura dengan ceceknya orang Sunda, dengan orang Jakarta beda lagi. Sayur cecek ya beda lagi. Oh, namanya puasa-puasa ngomongin makanan. Wal fahmu bi'aul ilmi. Jadi pemahaman itu adalah wadahnya ilmu. Jadi nggak cukup hanya dengan ilmu, tapi nggak ada pemahaman. Karena sangat mungkin pemahaman orang itu berbeda satu sama lain. Jadi berbeda antara usia. Jadi usia anak-anak dengan usia tua itu juga punya pemahaman yang berbeda. Jadi kemudian misalnya kayak sekarang itu misalnya orang sholat taraweh itu bisa jadi bagi qori yang menjadi imam bacaannya pendek, tapi bagi orang yang belum lama baru mau belajar sholat panjang banget sholatnya lama amat. Apalagi anak-anak. Ini anak-anak diajak sholat panjang begitu ya berasa lama banget dengannya. Jadi ini pemahaman. Oke, itu yang kedua nasihat dari Yahya Ibnu Mu'adz. Jadi perlunya makanya jadi apa namanya menambah memperluas pemahaman agar kita bisa jadi lebih ya lebih luas. Dengan luas pemahaman insya Allah akan lebih luas. Jadi tidak membatasi dengan apa yang difahami sendiri, juga kita perlu membaca apa yang difahami orang lain. Makanya dalam berkomunikasi itu kan doa Nabi, permintaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diminta kepada Allah agar yafqahu qauli, agar orang bisa faham dengan apa yang dia ucapkan. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar mendengar, tapi faham. Ya, kemudian yang ketiga, wal aqlu qaidun lil khairi. Wal aqlu qaidun lil khairi. Wal aqlu, akal. Jadi akal pikiran, kalau kita juga sambung, makanya sampai dalam syarat yang mendapatkan taklif ya, syarat mukallaf adalah orang yang namanya akil balik, orang yang berakal. Nah, ini dari akal pikiran qaidun lil khairi adalah pemimpin qaid ay hamilun lahu, yang membawanya lil khairi pada kebaikan. Nah, Allah berikan kita jadi akal manusia ini sampai kalau sudah dalam standar di akil balik, akal yang sempurna di ilmu psikologi ya, ada kriterianya, ada kalau tes psikologi perkembangan itu ini sudah disebut akalnya sempurna. Ada sebelum sempurna namanya akal mumayyiz. Jadi akal yang sudah bisa membedakan, ya, tapi belum sempurna, ya, belum balik. Nah, akal yang terutama sudah mukallaf, sudah akil balik, ini akan membantu orang untuk mengukur, menilai mana yang manfaat, mana yang madharat. Jadi, makanya banyak di Al-Quran itu afala taqilun, afala taqilun. Jadi orang menggunakan akal, menggunakan berpikir, ini akan membimbingnya kepada kebaikan. Karena begitu orang menggunakan akal sehat, akal itu akan menjadi pemilah mana manfaat, mana madharat. Maka ada ungkapan ad-dinu wal aqlu, fala dina liman la aqla lahu. Ya, agama itu harus dengan akal juga. Kalau nggak salah ungkapan Ali bin Abi Thalib, ad-dinu wal aqlu, fala dina liman la aqla lahu. Ya kalau orang mengamalkan agama tanpa akal, tanpa mikir ya kacau. Syarat mukallaf itu harus berakal. Harus berakal kan. Jadi sampai orang misalnya dalam ayat
tentang apa itu di surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi jangan mendekati sholat ketika sedang mabuk sehingga engkau bisa mengetahui apa yang kau ucapkan. Ya, ini akal pikiran, jadi dalam ibadah pun dia juga jadi menjadi alat untuk memahami, mengerti apa yang diucapkan. Nah, ini kembali ke nasihat ini, wal aqlu qaidun lil khairi. Bahwa akal pikiran itu qaid, menjadi pemimpin lil khairi, pada kebaikan, ai hamilun lahu, yang membawa seseorang lahu kepada khair. Fala yujadul khairu, maka tidak ditemukan kebaikan itu illa bil akli, kecuali dengan menggunakan akal. Ad-da'i ilaihi, yang mengajak kepadanya. Nah, ini nanti nyambung dengan yang berikutnya. Kalau akal ini mengajak kepada kebaikan. Contoh yang paling gampang dengan nasihat yang berikutnya, yang keempatnya. Jadi ketika orang sakit karena pola makan pada umumnya ini kan. Jadi kalau orang makannya pakai nafsu, yang akhirnya nggak mau makan kalau nggak menarik, dan nggak berhenti makan karena masih enak. Karena patokannya itu, ya makan itu enak. Jadi kalau nggak enak nggak mau makan, kalau enak nggak berhenti makan. Maka karena yang dipakai kaedahnya adalah nafsu bukan akal, sehingga itu yang sering menimbulkan penyakit. Begitu orang sakit, maka yang akan membantu orang itu untuk kembali baik, khair, adalah jadi makan dengan menggunakan akal pikiran, menggunakan ilmu. Makanya jadi makan ala rumah sakit, mulai dari makan yang nggak pakai rasa, nggak jelas, sampai harus makan hal-hal yang ya obat itu rasanya pahit, harganya pahit. Tapi menurut dokter bahwa itulah yang akan membantu orang, membantu pasien untuk baik. Al-aqlu qaidun lil khair. Karena orang yang sakit, jadi keakibat tidak menggunakan akal ketika makan, lebih dominan pada selera, ya akhirnya untuk mengembalikan jadi orang baik, maka yang dipakai adalah akal, pikiran, ilmu pengetahuan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini kalau nasihat ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ini luar biasa. Jadi mulai dari al-ilmu dalilul amal, wal fahmu wi'aul ilmi, wal aqlu qaidun lil khairi. Ini 3 poin yang mengharuskan kita untuk dari rajin belajar. Kemudian belajar juga nggak cukup hanya hifdzul mutun, menghafal matan, menghafal nas, tapi sampai faham apa isinya, bagaimana penggunaannya, sampai kemudian dengan mempekerjakan akal secara baik untuk menilai, untuk memilah mana manfaat, mana madorot. Wah, itu kalau dipakai bisa mempercepat perubahan seseorang, bahkan perubahan masyarakat. Misalnya dari masyarakat yang sekarang masyarakat emosional menjadi masyarakat yang rasional, misalnya gitu ya, menjadi masyarakat yang mohon maaf gitu ya, jadi cuman apa itu misalnya rame-rame, menjadi masyarakat yang paham. Jadi masyarakat yang tadinya tidak ilmiah menjadi ilmiah. Ini baru 3 poin nasihat dari Yahya Ibnu Mu'adz. Ilmu, faham, dan akal. Oke, dan keempatnya adalah wal hawa markabun lidzunubi. Hawa nafsu, al hawa nafsu, ini hawa selera, kecenderungan.
Markabun adalah kendaraan lidunubi bagi dosa. Ai mislu safinatin laha, bahwa hawa nafsu itu seperti kapal, seperti perahu bagi dosa. Jadi yang membuat orang itu berdosa, jadi umumnya adalah karena hawa nafsu. Falatu jadul dunubu, falatu jadu, maka tidak ditemukan ad-dunubu dosa illa alal hawa, kecuali di atas hawa nafsu. Makanya jadi seringnya kalau orang masih memiliki nurani, punya iman, kalau habis melakukan dosa, itu ada penyesalan. Karena ketika hawa nafsu yang dominan, maka apalagi agama, akal pikiran aja nggak jalan. Ini kalau kita baca dalam Al-Quran di surah apa yang ada, surah Al-Furqan. Jadi ketika hawa nafsu yang dominan, itu sampai akal pikiran nggak jalan, apalagi agama. Al-Furqan ayat 43 sampai 44. Kalau silakan dibuka di situ, misalnya firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aro'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Ini kalau dibaca terjemah Departemen Agama Jaya Pat yang ini sudah baku ya. Jadi ayat 43 44 surah Al-Furqan. Jadi firman Allah, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Al-hawa. Jadi suka-suka ke hawa nafsu itu kan. Ya enggak ilmiah. Makanya sampai kalau kemarin orang suka nulis tuh, paling susah nasihatin itu orang jatuh cinta sama pendukung capres, itu kan, pendukung partai, pendukung capres, karena udah nggak pakai ilmu, yang ada al-hawa. Begitu orang sudah al-hawa yang dominan, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Afa anta takun alaihi wakila. Ya, kalau khitab awalnya kan kepada Nabi. Ya kalau Nabi aja untuk menghadapi orang yang sudah ittakhoda ila wawahu itu ya nggak bisa dipengaruhi. Gitu. Kalau sudah ila wawahu. Am tahsabu an aktsaruhum yasmauna aw yaqilu. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Ini yang saya sebut tadi, bahwa orang itu kalau sudah suka-suka, udah al-hawa yang dominan. Bukan ilmu, bukan logika, bukan akal. Ini ya. Ya, udah nggak mau dengar. Amtah sabu anna aksarahum yasmaun, atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka tahu mendengar? Orang kalau sudah sedang itu kan nggak mau dengar, udah sampai nanti kalau udah kepentok baru nyadar. Tapi kalau orang sedang jatuh cinta, orang sedang fanatik mendukung capres, mendukung partai apa itu, kalau udah fanatik begitu, dia nggak mau dengar, apalagi sampai kemudian juga nggak boleh dengerin yang lain. Au yaqilu, atau memahami. Ini pertanyaan Al-Quran, pertanyaan retoris terhadap tentang orang-orang yang ittakhoda ilahahu hawa. Maka kata Yahya ibnu Mu'ad, wal hawa markabun lidunub. Sehingga fala tujadu dunub illa alal hawa. Nah, yang kelima, nasihat dari
Yahya ibnu Mu'ad, wal malu ridaul mutakabbirin. Harta, kekayaan itu adalah rida, selendangnya orang-orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Ini kalau baca kajian tentang sifat takabur dalam kitab-kitab akhlak misalnya. Di antaranya kalau baca ringkasannya Ihya itu kan akan ditemukan bahwa di antara penyebab orang takabur itu yang paling dominan di antaranya adalah faktor harta kekayaan. Ya, kalau orang miskin mau takabur apaan? Orang miskin. Orang kaya itu berpotensi untuk jadi sombong. Jadi itu dalam banyak cerita kan, misalnya di kisah surah Al-Kahfi itu ya. Nah, nanti kamu mau baca cerita orang yang dikasih Allah uji dengan diberikan dua kebun yang bagus. Ya, dua kebun, kan dua bersaudara dalam cerita. Salah satunya Allah kasih kebun yang berlimpah, nah, itu tanamannya bagus. Itu di Al-Kahfi ayat 30-an. Ya. Dari ayat 32, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَظْنَا بِالنَّخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Dari ayat itu sampai nanti ayat ke-40. 44 ya. Cerita itu panjang gitu ya. Ya, cerita orang yang karena hartanya berlimpah, karena kebunnya yang bagus, anak-anak yang banyak. Di ayat ke-30, 34-nya, ana aksaru minka mala wa azu nafaro. Sampai ya dengan kesombongannya, namanya juga orang kaya. Makanya ya, kalau kita pengen kaya kok nggak dikasih kaya, ya kita husnul kepada Allah. Jadi jangan-jangan kalau dikasih kaya malah nggak jadi tawadhu. Kalau tawadhu juga dipelesetin tahu warna duit ya kayak lain lagi. Tawadhu nggak bisa rendah hati. Karena jadi begitu orang sudah memiliki kekayaan, maka dia punya sebab. Dia punya alasan untuk sombong. Itu kalau kita maknai bahwa di antara sebab takabur adalah karena kekayaan. Selain juga ada yang non materi, itu ilmu bisa buat orang jadi sombong. Bahkan rajin ibadah itu juga bisa membuat orang menjadi sombong. Jadi karena secara umum ketika orang merasa punya kelebihan, maka di sana ada peluang untuk menjadi orang yang mulai dari ujub sampai menjadi takabur. Jadi nasihat yang kelima, wal malu ridaul mutakabbirin. Makanya dicerita orang-orang zuhud ini kan, kalau Yahya bin Mu'adz ini kan di keluarga zuhud ya, keluarga yang dalam tanda kutip. Jadi pada zaman orang hidup ini abad ketiga ini kan zaman misalnya keemasan dunia Islam, Bani Abbasiyah awal. Ya negeri Islam berlimpah harta kekayaan. Tapi ya dengan adanya harta kekayaan terutama pada kelompok tertentu itu juga menimbulkan ada gerakan kaum zuhud, kaum sufi yang mereka itu ya memandang kekayaan sebagai ujian yang membahayakan, sehingga ada simbolnya Ibrahim ibnu Adham yang meninggalkan kekayaan, meninggalkan jabatan. Ini tergantung pada masing-masing orang. Sehingga ya, yang melihat harta kekayaan hanya pada sisi negatifnya, ketika nggak sanggup dengan negatifnya, maka akhirnya memilih untuk tidak kaya. Tapi yang melihat kekayaan itu adalah sarana untuk menjadi orang lebih banyak kebaikannya, nah, itu juga akhirnya memilih untuk menjadi orang kaya. Jadi karena ini ridha, harta itu sebab. Nah, akibatnya bisa dengan harta orang bisa menjadi soleh, dengan harta orang juga bisa menjadi salah. Karena tadi bahwa harta itu hanya sebab, bukan akibat.
Al-malu ridaul mutakabbirin. Ay mislur rida ilahum. Harta itu seperti selendang bagi orang-orang yang takabur. Yang keenam, poin terakhir dari nasihat Yahya ibnu Mu'ad dalam bab asudasi yang dipilih oleh Imam Ibnu Hajar yang disyarah oleh Syekh Nawawi. Wad dunya sukul akhirah. Wad dunya, dan dunia ini adalah sukul akhirah, pasar untuk akhirat. Pasarnya akhirat ya dunia. Ya, ini kalau sekarang sudah mulai desain bangunannya ruko ya. Pasar dan rumah jadi satu. Ini agak mengaburkan pemahaman antara pasar dan rumah. Kalau aslinya ya pasar, rumah ya rumah. Apalagi pasar di zaman dulu, pasar kampung itu kan hanya hari pasar seminggu 5 hari sekali. Apa namanya? Paing, Pon, Kliwon, Wage, Kliwon, Legi ya. Pasar Paing, pasar Pon, pasar Wage. Jadi itu hari pasar, ada seminggu 5 hari sekali baru ada pasar. Jadi kalau sekarang dunia sudah berubah, bahkan di pasar Pondok Gede ini bisa pasar 24 jam. Ada shift malam, shift pagi, shift sore, itu selalu pasar itu 24 jam. Nah, ini yang mengaburkan makna pasar. Jadi kalau pasar ini ya keramaian sebentar. Karena orang tidak akan mau selamanya tinggal di pasar. Orang ke pasar nanti untuk pulang ke rumah. Pembeli maupun pedagang, ya, dulunya itu nggak ada yang mau tinggal di pasar. Jadi pembeli datang ke pasar untuk membeli, begitu hajatnya cukup balik ke rumah. Pedagang juga begitu, datang ke pasar untuk menjual, begitu dagangannya habis sudah pulang kembali ke rumah. Itulah dunia, sukul akhir. Pasarnya akhirat ya dunia. Nah, makanya karena ini pasar, bahasanya itu ya, di Al-Quran itu banyak disebutkan tentang hakikat dunia dengan segala isinya, tetapi dunia itu bisa menjadi penyesalan bagi orang yang lalai ketika di dunia. Jadi orang dalam akhir surah Al-Munafikun misalnya itu kan cerita tentang orang yang baru sadar tentang arti dunia ketika kematian sudah menjemputnya. Baru dia minta laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini dunia adalah pasar akhirat, ya. Tinggal pemaknaannya lah. Nah, kalau ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man akhadha minad dunya minal halali hasabahullah. Wa man akhadha minad dunya minal harami adzabahullah. Rawahul Hakim. Man, siapa saja, barang siapa akhadha mengambil minad dunya, dari dunia ini dia ambil. Seperti orang ke pasar, dia ngambil, dia belanja dari pasar, minal halali, halal. Jadi yang dijual halal miliknya, dia beli dengan uangnya. Jadi orang mengambil bagian dunia yang halal, maka hasabahullah, Allah akan menghisapnya, meminta pertanggungjawabannya. Yang sering kita dengar tentang dunia, dari min aina, dari mana, lalu kemana. Nah, kemana? Dari mana kemana? Jadi bagaimana didapatkan dan bagaimana dibelanjakan, bagaimana diusahakan. Jadi kalau yang halal ada pertanggungjawaban, ada hisab. Setidaknya jadi pertanyaan, min aina akhadta wa fima, di mana engkau dapatkan dan kemana engkau anfakta, engkau belanjakan.
Jadi kayak orang di pasar gitu ya. Jadi berbisnis dengan cara yang benar, yang halal. Ya masih ada nanti laporan, laporan usaha. Ada kalau yang laporan tahunan macam-macam. Waman akhoda minad dunya minal haram adzabahullah. Waman akhoda, dan barang siapa yang mengambil minat dunia, dari dunia ini, minal harami, berupa yang haram. Orang di pasar, lalu dia bekerja dengan cara yang haram, menjual barang haram, ya ini kena hukuman. Membeli dengan cara yang haram, ya adzabahullah, Allah akan mengadabnya. Jadi ini kan haram dunia itu kan bisa haram apa namanya, haram naturalnya, materinya, artinya barang yang diharamkan. Misalnya kalau yang mansus di Al-Quran yang diharamkan itu yang apa? Harrama alaikul metata waddam walahmal khinzir. Bangkai, darah, dan daging babi. Itu kan haram natural. Tapi juga ada haram yang bersifat nilai. Ini ya, sifat nilai misalnya. Misalnya larangan ya apa ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batal, cara yang salah. Cara menipu. Wah, itu kan misalnya cara berbohong. Jadi bisa jadi ini materinya, jadi uangnya, uang suci, uang bersih. Tapi kalau caranya kotor, ya sebenarnya sama aja. Makanya ini kan agak ngeri-ngeri gitu ya. Jadi misalnya kayak mencuri, korupsi, itu kan sama aja sesungguhnya kan. Ikhtilas juga, syarikoh ikhtilas. Jadi dia tidak haram pada wujud materinya, tapi haram karena caranya. Nah, kalau caranya haram, adzabahullah, apa barang yang dia mengambil dunia yang haram, baik karena materinya maupun haram caranya, maka adzabahullah, Allah akan mengadabnya. Jadi yang sudah sering kita dengar ya. Jadi tentang dunia ini, halaluhu hisabun wa haramuhu adabun. Yang halal saja masih harus bisa mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Min aina akhadta wa fima anfaqta. Dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan, kau gunakan. Nah, apa kalau yang haram, ya udah ada bahu. Naudzubillah min dzalik. Jadi makanya ya, apa namanya perlu kita ilmui tentang bagaimana cara mendapatkan dunia yang terhormat, mendapatkan dunia yang punya nilai ibadah, menggunakan dunia yang punya juga nilai ibadah. Kalau di pertanyaan fikih itu kan suka aneh, misalnya gimana hukumnya orang sholat menggunakan sarung bekas curian, sarung hasil curian dipakai untuk sholat. Jadi gimana hukumnya misalnya kalau orang misalnya umroh dengan uang hasil korupsi, misalnya, itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan yang menggabungkan antara ini ibadah yang baik tapi menggunakan apa namanya sarana yang sama. Jadi, itu bahayanya ya. Tadi kalau haram itu ya ada. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Juga diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, ayyuhan nas inna hadid dunya darul tiwa'in. Darut tiwa'in la darus tiwa'in. Manzilu tarohin la manzilu farohin. Faman arofaha lam yafroh li rohoin wa lam yahzan li syiddatin. Ala wa inna Allah khalaqad dunya dara balwa wal akhirata dara uqba. Faja'ala balwad dunya li sawabil akhirah
wa thawabal akhirah min balwad dunya iwadon fayakhudul yu'ti wa yabtali liyajzi fahdharu halawata radha'iha limararati fitamiha wahjuru ladhida ajiliha likarihi ajiliha wala tas'au fi umrani darin qad qadallahu kharajaha wala tuwasiluha wa qad arada minkum ijtinabaha fatakunu lisuhtihi muta'arridin wali ukubatihi mustahiqin. Rawahu Tailani. Agak panjang hadisnya. Jadi ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Inna hadhihi dunya, sesungguhnya dunia ini adalah darul tiwain. Adalah rumah yang binasa. Jadi ya binasa ya, sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya dunia ya pasti binasa lah. Orang penghuninya juga binasa. Manusianya yang membuat juga binasa. Jadi la darustiwain, bukan rumah yang abadi, rumah yang kekal. Manzilu tarohid, dunia itu adalah rumah kesedihan. La manzilu farohid, bukan rumah kesenangan. Ini di antara bentuk ini redaksi khutbah, redaksi ceramah, redaksi taujih. Faman arofaha, maka barang siapa arofaha mengenalinya, kenal dunia, hakikat dunia yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Yunus, dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Yunus ayat ke-24, innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ard, al-ayah, dan lain-lain tentang hakikat dunia yang kita semuanya menyaksikan. Dia adalah tempat yang melelahkan, bukan tempat yang menyenangkan. Tempat yang lebih banyak sedihnya daripada senangnya. Maka faman arofaha, maka barang siapa mengenali dunia ini dengan baik, mengenalinya, lam yafroh li rohoin, lam yafroh, dia tidak bersukaria, li rohoin, karena kelonggaran yang dia dapat. Jadi enggak apa namanya, enggak kemudian bersukaria karena kemudahan, karena kekayaan yang diperoleh. Karena ya sejatinya dunia ini tadi adalah sebab. Dia bisa menyebabkan orang nanti hasanah, bisa menjadi orang yang sayyi'ah. Sebagaimana nasihat yang sebelumnya, harta dunia itu bisa menjadi penyebab orang takabur, juga bisa menjadi orang penyebab tawadhu. Enggak cerita Umar kan, ketika mendapatkan dunia berlimpah saat dia menjadi khalifah, bukannya tepuk dada tuh, bukan, dia dulu dong, tapi dia malah sedih. Kalau betul dunia ini bagus, kenapa nggak diberikan kepada orang lebih bagus dari saya? Maksudnya adalah Nabi dan Abu Bakar. Di masa Nabi Abu Bakar nggak dapat kelimpahan dunia sebagaimana pada zaman Umar. Maka di Umar jadi tidak yafroh, tidak bersukaria karena mendapatkan kemudahan-kemudahan dunia yang demikian luar biasa. Tapi juga walam yahzan li syiddatin. Orang kalau mengenal dunia dengan baik, lam yahzan, dia tidak sedih. Li syiddatin, karena tekanan, karena kesulitan. Jadi misalnya ya kalau zaman Nabi itu kan
Ya, termasuk disyariatkannya puasa pada tahun kedua Hijriah itu kalau dalam sejarah yang ditulis oleh Dr. Solabi, Muhammad Ali Solabi itu di frame bahwa puasa, zakat fitrah, zakat mal pada tahun kedua Hijriah itu adalah di antara paket hukum solusi krisis. Ya karena sumber daya Madinah yang terbatas, kedatangan muhajirin 300-an orang dari Madinah, dari Makkah, Madinah menjadi banyak orang dengan sumber daya alam terbatas. Untuk bisnis, untuk dagang juga mulai dibatasi. Pasar Makkah tidak boleh lagi orang Madinah ikut jualan. Ada syiddah. Nah, itu luar biasa pengorbanan orang Ansor. Menampung muhajirin dengan seluruh resiko termasuk pasarnya ketutup. Yang tadinya bisa dagang ke Makkah gara-gara terima muhajirin nggak boleh diboikot, nggak boleh ikut jualan ke Makkah. Maka itu, kalau di frame yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ali As-Solabi di Fiqh Sirah Sirah nanti itu, puasa zakat ini dalam paket untuk mengatasi krisis ekonomi Madinah tahun kedua Hijriah. Maka sampai di ayat 183 puasa itu, nah, itu di ganti puasa yang bayar fidyah. Waladina yutikuna fidyatun ta'amu miskin. Nah, makanya dalam tafsir faman tatawwa itu apakah puasa apa itu bayar tatawwu itu membayar lebih bahwa khairul lahu. Jadi membayar fidyah, memberi makan yang bagi yang nggak puasa. Itu zaman awal-awalnya lebih diutamakan karena puasa menjadi salah satu paket mengatasi krisis ekonomi. Ya, ini orang yang mengenali dunia dengan baik. Jadi tekanan dunia nggak bikin sedih. Ya, apalagi dengan yakin bahwa dunia boleh sulit, tapi rizki tidak akan Allah hentikan selama manusia masih hidup kan itu. Ya, karena yang menjamin rizki Allah yang menciptakan manusia. Jadi kalau filosofi orang kampung dulu itu, jadi kalau nggak cukup dimakan 3 kali, ya dimakan 2 kali. Kalau nggak cukup dimakan 2 kali, dimakan sekali. Kalau berasnya nggak cukup dimakan nasi, ya dimakan bubur. Nah, itu kan di antara strategi. Jadi ada tekanan, ada syiddah. Itu orang punya banyak strategi. Dan dalam cerita makanan di Indonesia ini, itu banyak sekali kreasi makanan yang timbul, yang terjadi karena syiddah, karena kesulitan, karena tekanan. Jadi misalnya ada di Jogja apa Solo yang ada sate kere, ya itu kan orang karena nggak bisa makan daging, hanya lemak dibikin sate, ya itu bisa juga. Atau apa tempe ada tempe isi tempe poker, macam-macam lah. Jadi ya, apa namanya, kesulitan ekonomi oleh masyarakat kita itu dulu disikapi dengan kreatif. Jadi ada syiddah, nggak disikapi dengan yang agak bahaya sekarang. Sedih, keluh kesah nggak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita membaca tentang cerita makanan kuliner Indonesia itu yang juga patut kita gali adalah bahwa banyak makanan yang tercipta itu karena ada kreativitas. Kenapa ada kreativitas? Karena ada syiddah, ada kesulitan, ada tekanan. Sehingga muncul banyak kreativitas dalam cara mengolah makanan, bahkan menemukan makanan-makanan yang tersedia di alam. Nah, ini jadi orang-orang yang mengenali dunia dengan baik ya, nggak kegirangan ketika mendapatkan, juga nggak sedih ketika mengalami kesulitan. Ya kreatif aja. Jadi kalau dapat syukur, kalau kesulitan sabar. Ala wa innallaha, ingatlah sesungguhnya Allah. Khalaqad dunya, menjadikan dunia ini darobalwa, rumah ujian. Ujian ini bala itu bisa kebaikan juga keburukan. Pernah kita bahas maknanya di depan. Wal akhirah, sedangkan akhirat
yang dimulai dari kematian. Jadi kalau orang etape dia sini orang dalam perjalanan. Jadi etape akhirat itu mulainya adalah kematian. Makanya kalau dalam buku-buku tauhid, iman bil yaumil akhir, itu pembahasannya mulai dari kematian. Jadi begitu orang mati, dia masuk ke dalam etape perjalanan akhir. Kalau orang di dunia kan dimulai dari kelahiran, dia masuk menghadapi etapa dunia. Kalau bayi menghadapi etapa dunia semuanya nangis. Nah, begitu masuk etapa akhirat, kalau di bahasa sastranya kan ya harusnya yang memasuki dengan tersenyum dan yang melepas dengan menangis adalah daro ukba. Akhirat adalah rumah balasan. Kalau kita suka ukba menjadi akibat. Jadi kalau dunia sebab, akhirat akibat. Nah, itu kalau mau kita pahami sederhana, simpel gitu. Ya gimana akhirat? Ya dunianya sebabnya dulu. Sebab akibat ini kan metode analisa yang paling simpel. Jadi kalau mau memahami yang paling simpel ya dunia ini adalah sebab, akhirat adalah akibat. Faja'ala balwat dunya. Maka Allah jadikan ujian dunia ini lisawabil akhirah, untuk ganjaran balasan akhirat. Wasawabal akhirah, dan Allah jadikan balasan akhirat itu min balwat dunia, dari sebab ujian dunia, iwadon, sebagai pengganti. Jadi balasan akhirat itu adalah pengganti iwat. Kalau yang sering dengar kata iwat itu kalau menghadiri pernikahan yang baca taklif talak gitu, sebagai iwat, sebagai pengganti. Nah kalau taklif talak itu kan pengganti murah banget, orang nikahnya semahal itu cuma dikasih iwat 10.000, zaman dulu cuma 1.000. Itu murah banget, itu laki-laki yang digugat istrinya itu diganti cuma 10.000 iwat. Nah, tapi kalau hadis Nabi ini, akhirat menjadi iwadon, menjadi iwat, menjadi pengganti bala dunia. Fayakhudhu liyukti wa yabtali liyajzi. Allah mengambil, jadi dari untuk memberi. Jadi diambil saja, diuji dengan dipersempit dunianya untuk nanti diberi kesenangan akhiratnya. Wa yabtali, Allah menguji baik dengan kesenangan maupun kesedihan. Liyajziya, Allah hendak memberi balasan. Maka pesan Nabi berikutnya, fahdaru, maka waspadalah. Halawata radha'iha, manisnya ini ya dunia, manisnya susu dunia, rodhaid dunia. Ini maka waspadalah lima roti fitoniha, untuk menghadapi pahitnya terpisah dari dunia. Dia manusia itu kan ada masanya disusuin, tapi harus ada masa nanti harus disapih. Ini kalau nggak siap disapih, cuma nusu terus, ya nggak pernah jadi dewasa. Nah, orang disapih kelihatannya pahit, tetapi ya banyak hikmah, banyak kebaikan. Begitu orang sudah disapih itu kan memang dia disapih dari nyusu, tapi dia bisa menikmati makanan dan yang lebih variatif, lebih beraneka ragam. Wahjuru, dan jauhilah, tinggalkanlah ladhida ajiliha, tinggalkanlah kelezatan instan, kelezatan sekarang, likarihi ajiliha, karena menghadapi yang tidak menyenangkan di masa nanti. Jadi ini kan
hidup itu ya. Kadang-kadang yang instan yang sekarang enak, ujungnya nggak enak. Ya, karena apalagi dunia itu kan keadaannya gitu. Jadi segemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya. Sekurus-kurusnya kambing pasti ada dagingnya. Ini kalau yang enak-enak ini seringkali kalau orang hanya enak terus, ini khawatirnya belakangnya nggak enak. Yang paling gampang kalau mau membuktikan, kalau yang suka minum manis sebelum tidur, nanti kalau bangun tidur mulutnya pahit. Wala tas'au fi umron, dan jangan kalian berusaha sa'i itu usaha dengan serius, jalan sambil kayak lari, jalan cepat, udah mau habis waktunya. Jangan berusaha fi umronin, di bangunan, fi umroni darin, membangun rumah. Qad qadallahu kharaja, yang Allah telah pastikan, Allah tetapkan akan keluar dari rumah itu. Wala tuwasiluha, dan jangan melanjutkan dan tidak melanjutkan berada di rumah yang pasti akan ditinggalkan itu. Wa qad arada minkum ijtinabaha, wa qad arada, dan Allah telah menghendaki minkum darinya ijtinabaha, menjauhi jadi bangunan yang telah Allah letakkan itu. Fatakunu, maka kalian akan menjadi lisuhtihi. Jadi kalau maknanya bukan ini. Wala tasofi menjadi fi umroni dan qadallahu kharajaha wala tuwasiluha wa qad arada minkum ijtinabah. Jangan kau berusaha untuk memakmurkan rumah yang Allah telah tetapkan. Ini penghuninya sudah ada, saya neraka. Wala tuwasiluha, dan jangan melanjutkannya. Waqad arada minkum ijtinabah, dan Allah telah menghendaki kalian untuk menjauhinya. Maknanya ke sini ya. Jadi tentang neraka. Jangan berusaha memakmurkan rumah, rumah yang rumah neraka itu, yang Allah telah menyuruh kita untuk menjauhinya. Maka kalau berusaha di situ, fatakun lisuktihi muta'arridin, maka kalian akan menjadi lisuktihi pada murka Allah muta'arridin, yang berhadapan dengan murka Allah, wali ukubatihi, dan terhadap hukuman Allah, mustahiqina, menjadi orang yang berhak mendapatkannya. Rawahu Dailami. Ini pesan terakhir, jangan melakukan perbuatan, pekerjaan, amalan yang memakmurkan neraka, yang kita disuruh menjauhinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Rawahu At-Dailami. Selesai makalah yang ke-8. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan di makalah yang ke-9. Waktu sudah lewat. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, pengajian kita sehari-hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya.